Lilis, sebelumnya kami mengucapkan Hari Pers Nasional, gitu kan. Semoga dengan Hari Pers Nasional ini tentu dapat lebih mengakomodir informasi-informasi yang berimbang, yang aktual, yang dapat diberikan kepada masyarakat. Tentunya dengan Hari Pers Nasional kami akan selalu mendukung keberadaan jurnalis-jurnalis khususnya yang ada di Kabupaten Samosir. Berkaitan dengan ini, kami akan melakukan press release konferensi pers, di mana memang dalam waktu kurang lebih 1 minggu dan 2 minggu ini kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan penyalahgunaan ataupun pengedar daripada barang-barang narkotika jenis tanaman. Di selain itu juga kami akan melakukan press release terkait dengan penangkapan perkara pencabulan ataupun percobaan pencabul yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Di mana memang kasus pencabulan ini sudah sangat viral karena sudah turun dari Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan KPAI, itu pimpinannya adalah Kak Seto yang ada di Jakarta. Jadi memang hal-hal seperti ini akan kami edukasikan bagaimana bahayanya narkoba, bagaimana merugikan masyarakat luas. Kemudian peran terkait dengan pencabulan, bagaimana peran serta masyarakat dan orang tua khususnya dalam mengawasi anak, karena anak ini adalah aset daripada masa depan kita. Jangan sampai anak-anak ini, khususnya anak-anak kita, merasa terintimidasi ataupun dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Hal tersebut akan berdampak terhadap psikologisnya ke depan. Akan menjadi apakah anak ini? Oleh karena itu, sebagai aset masa depan kita dukung anak dengan edukasi, dengan bimbingan, sehingga anak ini akan menjadi berguna bagi keluarganya, terutama bangsa dan negara. Jadi rekan-rekan media sekalian, di sini dapat dilihat bahwa ada kurang lebih 500 gram ganja ataupun tanaman yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi maupun dimiliki. Di mana kami melakukan proses penyelidikan pengungkapan ini dari 3 TKP. Yang pertama adalah di Kecamatan Pangururan, kedua pengembangan yaitu di Kecamatan Cianjur Mula-Mula, dan yang terakhir adalah kembali ke Kecamatan Pangururan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, apabila ada di Polres yang lemah dalam penyidikan, kami akan membackup, ya, karena kami sudah sepakat komitmen bahwa terhadap anak stop kekerasan. Pada pagi hari ini saya menjelaskan kepada rekan-rekan media, ya, untuk bersinergi dengan kami Polri segera melaporkan apabila ada kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Pada kasus ini membuktikan juga bahwa masyarakat di Samosir ini baik sekali. Guru mau cepat respon pada saat anak mengadukan perbuatan bapaknya, guru cepat merespon, mau membuat laporan. Padahal setelah dilaporkan, guru ini mendapat banyak sekali tekanan, ya, tekanan dari pihak orang tua, tekanan dari media, ya, dan tapi guru ini tetap semangat membuat laporan. Ini yang harus kami apresiasi. Tadinya kami mengundang ibu tapi tidak bisa hadir, ya, untuk sama-sama di tempat ini berdiri, membuktikan bahwa sepakat untuk menolak kekerasan terhadap anak. Jadi kasus ini puji Tuhan sudah P21, sebentar lagi dari sini kami akan tahap 2, ya, menyerahkan menyerahkan tersangka kepada pihak kejaksaan. Kami berharap rekan-rekan media juga tetap memonitor, ya, persidangan ini, melihat bagaimana proses penegakan hukum ini dapat berhasil, pelaku diberi hukuman yang setimpal, ya, karena seorang bapak kandung yang seyogyanya harusnya merawat, melindungi
anaknya, tetapi malah membuat anaknya sangat-sangat menderita dan tidak mau bertemu dengan bapak kandungnya lagi. Trauma yang berkepanjangan ini tidak mudah untuk disembuhkan. Mungkin bapaknya nanti keluar, si anak masih trauma. Nah, inilah yang menjadi tugas kami bersama dengan Pemkab ya, kebetulan juga belum hadir, untuk menyembuhkan si anak ini bagaimana dengan trauma healing, memberikan pelayanan-pelayanan psikologi. Jadi sekali lagi rekan-rekan ya, media pers, silahkan jika ada kasus-kasus yang kekerasan terhadap anak, jangan segan-segan buat mendatangi penyidik, membuat laporan. Kami akan segera menindaklanjuti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berikan kepada kami yang terhormat Pak Kapolres, yang kami hormati Ibu Gultom dari Polda, yang mewakili dari Kejaksaan, dan rekan-rekan kami pers. Masalah narkoba ini kami sangat mendukung Pak Kapolres Samosir ini. Kami sangat mendukung karena ini merupakan merusak generasi kita. Jadi seluruh yang ada di Samosir ini jangan sempat lagi terjadi masalah seperti ini. Kami sangat mendukung dari pihak TNI ya, karena ini sangat merusak generasi penerus kita. Yang kedua, masalah pencabulannya ini harus semuanya kita saling melihat. Kalau ada kejadian seperti ini, silakan laporkan ke Babinsa, kami pun bisa, dan kita tindak lanjuti. Ini sangat miris ini ya, masa ayah kandung sendiri aturan menjaga anaknya, melindungi anaknya, malah terjadi pencabulan sama anak sendiri. Ini udah sangat keterlaluan ini. Jadi itu sekali lagi kami sangat mendukung Polres Samosir ini dari pihak TNI ya. Itu aja mungkin, terima kasih. Horas. Selamat pagi, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan waktunya yang diberikan kepada kami Pak Kapolres. Pertama-tama saya selaku Kasbidum di sini memberikan apresiasi kepada pihak Polres Samosir atas berhasilnya mengungkap peredaran gelap jenis narkotika jenis ganja. Dari mana sebelum ini dari penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Samosir selalu berkoordinasi dengan penyidik Polres Samosir, dan kita sama-sama berharap agar penyelesaian perkara narkotika ini bisa cepat selesai, di mana sebelum ini kami juga selalu berhubungan dengan jajaran pihak Polres Samosir, baik itu dari penyidik narkoba ataupun dari penyidik bidum lain. Dan terkait dengan tindak pidana pencabulan, sebelumnya saya sudah dihubungi juga dari Kejati Sumatera Utara dengan bidum bahwa hari ini akan dilaksanakan tahap 2 perkara pencabulan. Dan setelah konferensi pers ini mungkin kita segera langsung ke kantor Bu ya. Nah, setelah laksanakan tahap 2 nanti ataupun penyerahan tersangka dan bukti, akan segera mungkin kita limpahkan berkas perkara ke pengadilan agar ditindaklanjuti dengan proses persidangan selanjutnya, dan kami harapkan semoga bisa cepat selesai dan memberikan efek jerah kepada pelaku. Dan mudah-mudahan kita bersama-sama berharap agar kedepannya di wilayah Samosir ini tidak terjadi lagi tindak pidana terhadap anak di bawah umur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebutkan namanya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ranto Limbong. Saya dari media online matalensa.com. Pertama-tama Pak Kapolres, kami menyampaikan turut berduka cita, di mana kemarin kami dengar mitra kami, salah satu personil dari Polres Samosir telah dipanggil Tuhan. Jadi kami semua media mengucapkan turut bela sungkawa. Terima kasih. Yang mau kami tanya Pak terkait masalah narkoba. Nama dan medianya dari media mana? Udah tadi bos. Udah. Udah kudu tuh nah.
Oke, anak nilaiku lari deh. Nama saya Ranto Limbong dari media online matalensa.com. Yang mau saya tanyakan Pak, tadi saya dengar masalah narkobanya Pak. Kami mau tahu karena tadi tidak ada penjelasan apakah tersangka ini pengedar, pengguna atau bandar. Apakah pengembangannya ini sampai ke bandar Pak? Dan apakah bandar itu ada di Samosir ini? Terima kasih Pak, itu aja yang perlu kami tanya. Kami jelaskan terkait dengan pengungkapan dan penangkapan narkoba ini dimulai dari pengguna dulu Pak. Dari pengguna, kemudian kami mendapatkan beberapa linting. Menurut keterangan dari pelaku atau pengguna ini, dia mendapatkan barang dari orang kedua. Maka kami kembangkan kembali dan mendapatkan barang yang memang tidak banyak. Kemudian kami kembangkan lagi, kami tidak putus asa, kami kembangkan kepada pengguna lainnya hingga kepada pengedar Pak. Jadi di sini kami mengamankan 7 orang diduga sebagai pengguna dan pengedar narkoba dengan barang bukti 500 gram yang dapat bapak-bapak rekan-rekan lihat di sini. Di mana yang terakhir menurut keterangannya adalah dia mendapatkan barang itu dari luar kota Samosir ataupun Medan. Jadi sebenarnya hal ini merupakan pengembangan dari pengguna. Jadi tidak ada langsung ke pengedar, melalui level bawah dulu kita kembangkan akhirnya mendapat pengedar. Ini baru satu jaringan yang kami ungkap dan kami yakin masih ada jaringan-jaringan lainnya yang ada di Samosir yang memang masih dalam proses penyelidikan dan upaya pengungkapan oleh anggota Satres Narkoba Polres Samosir. Demikian Pak ya, kurang lebih Pak ya. Silakan Pak. Kabiro Radarindo online Kabupaten Samosir. Yang kami tanyakan Pak, pertama tadi masalah informasi yang dibilang pencabulan anak ya, itu sangat minim. Kalau memang itu sudah disampaikan dilaporkan ataupun itu ke kepolisian, mohon disampaikan supaya kami ini udah lama tadi disebutnya kan pencabulan ini, tapi sebagian kami belum tahu ini pencabulan. Jadi kita sama juga niat kita yang tulus itu untuk memperbaiki ya. Media juga seperti itu. Itu jadi minta tolong ke depannya informasi dari Polres Samosir. Sangat banyak sekali Pak, sangat banyak sekali laporan warga baik pribadi ataupun individu yang melaporkan ke SPKT kami. Bapak apabila ingin mendapatkan informasi itu silakan nanti bisa datang ke SPKT ataupun ke Kasat Reskrim untuk memperoleh informasi penanganan dari proses penyelidikan ataupun penyidikan yang kami tangani. Karena jujur aja Pak, di sini satu hari kemungkinan ada 2 atau 3 laporan yang datang ke kami di sini. Melaporkan, masyarakat melaporkan segala macam perkara yang ada di lingkungannya. Yang tentu saja tidak dapat kami inventarisir satu persatu Pak. Oleh karena itu memang perlunya komunikasi dan informasi mencari berita melalui SPKT ataupun melalui penanganannya Kasat Reskrim. Jadi penanganannya terkait dengan progresnya semua adalah Kasat Reskrim terkait dengan penanganan perkara umum. Kemudian terkait dengan penanganan narkoba, progresnya adalah di Satres Narkoba. Jadi silakan berkolaborasi saja Pak ya. Di sini kita adalah mitra, kita sama-sama mendukung pemberantasan narkoba dan kejahatan lainnya. Tentu saya di sini sebagai Kapolres Samosir yang baru, saya sudah menyampaikan ke anggota tidak ada kejahatan yang harus ada di sini, baik illegal logging, illegal mining, illegal fishing, kemudian kejahatan ekonomi, kejahatan konvensional dan jalanan akan saya bumi hanguskan. Ya, jadi saya harapkan masyarakat Kabupaten Samosir, saya akan membuat suatu program-program yang tentu saja akan membangun masyarakat dan mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Karena kami mendukung program pembangunan yang dicanangkan oleh
pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat ya Pak. Demikian Pak ya yang dapat kami. Terima kasih Pak ya. Mungkin ini sudah cukup lama Pak ya, dari prosesnya dari mulai 2022 lalu. Apa kesulitan yang didapatkan oleh teman-teman Polres untuk melakukan penetapan tersangka terkait kegiatan pencabulan ini? Kedua, proses pencabulan sudah cukup marak di Samosir. Kalau dari Polda sendiri, apa yang menjadi penilaian terhadap kasus pencabulan di sekitar Samosir dan apa solusinya? Baru yang kedua, pertanyaan kami adalah terkait tadi Pak Kapolres menyampaikan illegal lodging. Saya sepakat Pak, kebetulan media kami kirim berita kemarin saya lihat ada mobil yang diamankan. Bagaimana tentang proses itu Pak? Apakah masih tetap berlanjut atau ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada teman-teman jurnalis? Yang ketiga Pak, terkait tentang pengenayaan terhadap seorang anggota DPRD Samosir beberapa waktu yang lalu, sudah bagaimana prosesnya Pak dan apa tindakan pasal yang disangkakan oleh Polres Samosir terkait pengenayaan terhadap seorang anggota DPRD Samosir dan seorang pelatih kebugaran di Samosir. Dan yang keempat yang terakhir Pak, izin tanpa bermaksud untuk mengungkit rasa duka yang disampaikan oleh sahabat kita dari Pak Ranto Limbong terkait kematian seorang anggota Polres. Izin Pak, karena ini adalah pejabat publik, mohon izin Pak, itu meninggal karena apa Pak? Apakah sudah ada motifnya dan apa yang terjadi di balik proses meninggalnya anggota Polres Samosir tersebut? Mungkin itu pertanyaan yang mau kami sampaikan. Terima kasih Horas. Ada 4 pertanyaan atau 5 pertanyaan tadi Pak ya. Jadi yang pertama terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus cabul yang memang sudah lama dari tahun 2020 tapi belum ada kejelasan sehingga permasalahan tersebut ditarik ke Polda. Jadi permasalahan ini memang terkait dengan alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP. Jadi dalam proses penyidikan tentu kami apabila melakukan penetapan tersangka memerlukan 2 alat bukti yang sah. Itu ada keterangan korban, keterangan saksi, petunjuk, bukti dokumen dan keterangan ahli. Ada 5 di situ kan. Di sini memang anggota penyidik di Polres Samosir mungkin agak kesulitan untuk menerjemahkan hal tersebut. Dan juga memang sudah dikoordinasikan dan dikolaborasikan dengan pihak kejaksaan. Permasalahan-permasalahan ini akhirnya terdengar sampai dengan Kak Seto dan ditarik atas permintaan dan petunjuk dari pimpinan. Akhirnya perkara tersebut ditarik oleh Polda dan ditangani oleh AKBP Forine Gultom, dan alhamdulillah pada saat ini permasalahan-permasalahan tersebut sudah selesai demi mendapatkan kepastian hukum gitu Pak ya. Saya rasa nanti memang kami dalam hal melakukan penanganan penyelidikan dan penyidikan dari awal, kami akan selalu melakukan koordinasi, kolaborasi dan komunikasi dengan pihak kejaksaan. Makanya pada minggu yang lalu kami adakan penguatan criminal justice system, di mana memang kami mengundang Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Intel dan Lantas dengan pihak Pak Kajari ya, gitu kemarin ya. Kita sedikit untuk men-sharing permasalahan-permasalahan yang kami tangani, dan insya Allah ke depan dengan adanya hubungan yang lebih dekat, saya rasa segala permasalahan, perbedaan pendapat akan dapat diselesaikan. Itu yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua Pak ya, di sini kami juga turut berduka cita dan berbelasungkawa atas kejadian yang memang merenggut anggota kami sendiri, keluarga kami sendiri, keluarga besar Polres Samosir. Terkait dengan penyebab kematiannya, kami belum dapat menjelaskan akibat apa, karena kami menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Medan dan juga hasil laboratorium forensiknya. Namun demikian, kami tentu tetap melakukan proses penyelidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi terkait dengan bagaimana penyebabnya, bagaimana motivasinya dan segala macamnya gitu. Tentu kami tidak serta-merta melakukan judgement terhadap seseorang. Apakah ada dugaan awal Pak beliau meninggal karena bunuh diri Pak? Nanti itu tergantung hasil lapornya dan bukti dari proses penyelidikan yang kami lakukan. Jadi kami tetap melakukan proses pemeriksaan saksi-saksi, dokumen, petunjuk,
dan lain sebagainya. Itu kami belum bisa berbicara sebelum ada alat bukti yang sah gitu kan, menurut keterangan ahli dari forensik gitu kan. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan illegal logging. Jadi memang benar Polres Samosir mengamankan satu truk muatan kayu pinus yang ada di hasil penambangan ataupun pembalakan liar yang ada di Desa Hutan Ginjang. Kami di sini berani mengambil resiko, Pak, untuk mengamankan hal tersebut. Karena hal ini sudah mengakibatkan kerusakan alam. Jadi kalau rekan-rekan wartawan datang ke Hutan Ginjang, ketemu sama kepala desa dan BPD-nya, coba tanggapan mereka seperti apa? Mereka masyarakat kecil di sini, Pak. Mereka masyarakat yang tidak mampu untuk melawan. Mereka masyarakat yang mungkin dalam taraf ekonominya masih lemah, gitu kan. Mereka tidak bisa berbuat banyak. Saat ini sudah terjadi pembalakan liar kurang lebih beberapa bulan. Dan saat ini lokasi yang menjadi lereng ataupun reboisasi ataupun penyerapan air sudah mulai gundul. Saat ini air tersebut ketika hujan akan turun ke sawah-sawah dan merusak padi mereka, dan sebagian rumah warga sudah tergenang. Jadi apabila kita biarkan terus pembalakan liar yang ada di Kabupaten Samosir, bukan air lagi yang turun, Pak, tanah yang turun, dan itu akan menyebabkan kematian bagi warga yang ada di bawahnya. Tolong dipahami ini. Kami berpihak kepada peraturan perundangan yang benar, dan kami berpihak kepada warga dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Samosir. Apakah sudah ada penetapan tersangka dan pelakunya atas nama? Saat ini masih dalam proses penyidikan, Pak, ya. Nanti kami akan pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi ahli. Kalau memang kami masih kurang asas ini, kami akan ke provinsi dan ke pusat. Karena rekan-rekan kami di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di pusat semua. Jadi semata-mata kami di sini mengerti aturan terkait dengan penata usahaan dan penata laksanaan kehutanan, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang perusakan perambahan hutan, itu ada mekanisme bagaimana cara-cara melakukan penebangan sesuai dengan aturan. Tidak serta-merta kelompok-kelompok orang melakukan penebangan untuk keuntungan mereka. Karena ada dana reboisasi, ada dana provisi sumber daya hutan yang harus dikembalikan kepada Dinas Kehutanan untuk melakukan penghijauan kembali. Ini yang harus rekan-rekan tahu, dan saya sudah sampaikan ke penyidik bahwa aturan seperti ini harus kita tegakkan. Siapapun yang melanggar aturan kita tindak tegas. Tidak ada kompromi buat saya. Bagi siapapun yang melanggar peraturan, baik dalam bidang illegal logging, segala macam konvensional, tidak ada. Karena kami di sini berbuat untuk memperbaiki Samosir agar menjadi lebih baik. Demikian itu aja, Pak, ya. DPRD Samosir, Pak, penganiayaan terhadap anggota DPRD Samosir, Pak. Para pelaku ini sudah dilakukan penahanan, Pak. Sedang dilakukan proses penyidikan untuk mengumpulkan, memperkuat alat bukti yang ada. Visum sudah ada, kemudian keterangan dari para pelaku ini kurang lebih 3 orang, ya, tiga orang. Ya. Kemudian sudah dilakukan penahanan di sel Mapores Samosir. Pasal yang disangkakan, Pak Kapolres? Pasal 170, Pak. 170. Ada juntonya, Pak Kapolres? 170 dulu. Oke. Nanti itu tergantung proses penyidikan terkait dengan siapa-siapanya. Karena 170 kan barang siapa secara bersama-sama melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap seseorang, gitu kan. Kekerasan seperti apa dilakukan secara bersama-sama ataupun sesaat dilakukan untuk bersama-sama. Itu ada unsur-unsur pasal yang memang harus diteliti dan dijelaskan oleh penyidik dalam pemberkasan untuk dikirimkan ke jaksa. Yang tentu saja kami dalam hal ini selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan pihak kejaksaan sebelum pengiriman berkas. Pesan Pak Kapolres untuk tindakan premanisme, Pak. Baik, untuk tindakan premanisme ini tentu kami sangat tidak mendukung, Pak, ya. Tindakan premanisme, tindakan main hakim sendiri, tindakan penganiayaan, pengancaman tidak kami benarkan. Oleh karena itu nanti
saya sudah memerintahkan Pak Kabako untuk membentuk satu peleton khusus untuk melakukan patroli di seputaran Samosir demi memberikan rasa aman dan nyaman. Bagaimana programnya? Tunggu tanggal mainnya, Pak, karena kami nanti akan memberikan surprise lah buat warga Samosir khususnya untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Demikian, Pak, ya. Mantap, Pak. Ada lagi, Pak? Saya Abdullah Bakara dari Tribun Medan. Fokus pertanyaan saya terhadap kasus pencabulan tadi, Pak, di mana ini sudah terjadi sejak 2020. Yang saya tanyakan, bagaimana peran ibu kandungnya di sini? Apakah mengetahui kenapa harus gurunya yang mengadukan? Apakah ibu kandungnya membiarkan atau mendiamkan, dan tindakan apa yang akan dilakukan bila itu memang dibiarkan? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada pada saat kejadian terhadap yang dialami oleh korban, ibu kandungnya itu ada di Malaysia, ya, bekerja sebagai TKW, sehingga komunikasi pun dengan ibu kandungnya sulit untuk hadir membuat pengaduan. Akhirnya si anak lebih memilih kepada ibu gurunya dan nyaman dia untuk tinggal di sana. Mungkin itu saja. Untuk sementara ini belum ada ya pelaku yang lain, masih Bapak kandung. Mau tanyakan Pak secara khusus atas laporan masyarakat dari Desa Parmonangan, kejadiannya dua hari yang lalu, yaitu percobaan pembunuhan. Mungkin bisa disimpulkan begitu. Kita kemarin sempat menelpon Kasareskrim, ketepatan lagi bertugas di Medan. Yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, harapannya suatu gerak cepat informasi dari masyarakat. Harapan kita ada tindakan yang sangat cepat. Karena gini Pak, kemarin itu kondisinya sampai sudah mau masa harus dibakar dan segala macam. Jadi harapan kami kepada Polres Samosir ada satu gerakan yang sangat cepat untuk mengantisipasi hal-hal yang lebih fatal yang terjadi kalau tindakan kita tidak cepat. Itu aja Pak yang ingin kami sampaikan. Dan sampai ini sejauh mana penanganannya Pak, karena harapan kami itu pelakunya tidak terlalu jauh lagi lari Pak. Terima kasih Pak. Baik, jadi ini terakhir Pak ya. Nanti kalau emang ini nanti silakan para penyidik. Jadi saya jawab dulu dari pertanyaan Pak ini ya, terkait dengan laporan. Memang baru 2 hari diterima. Kemudian dari laporan itu tentu saja kita tidak bisa serta-merta melakukan upaya paksa. Kita harus membuktikan bagaimana berdasarkan pasal 184 di dalam proses penanganan reskrim itu ada namanya SOP dan Perkap Kapolri, harus dilakukan proses penyelidikan dulu Pak. Kemudian penyelidikan, di dalam penyelidikan itu harus melakukan pemeriksaan saksi, kemudian apabila dilakukan lukai harus ada visum dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke tahap penyidikan juga hampir sama, berdasarkan Perkap Kapolri nomor berapa itu yang hampir saya lupa, di mana memang dilakukan proses upaya paksa dengan cara yang pertama melakukan penyitaan, pemanggilan paksa, penangkapan, penahanan. Jadi proses-proses itu yang memang sesuai dengan undang-undang harus dilakukan oleh penyidik. Terkait dengan bagaimana cara preventif dan persuasif, tentu kami di sini memiliki satuan-satuan selain reserse kriminal yang memang khusus pada bidang represif Pak. Jadi ada satuan-satuan Samapta, kemudian ada Polsek yang khusus dalam bidang pencegahan dan preventif. Jadi mobil kami patroli keliling, motor kami patroli untuk melakukan sosialisasi, melakukan pencegahan terhadap kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Demikian Pak ya.